sekarang ini pemerintahan adalah berkelanjutan. Ada kelemahan kita di republik ini. Pemerintahan itu biasa tidak bersambung. Kepala desa, bupati, gubernur, presiden. Ganti kepala desa, ganti program, kalaupun program sebelumnya bagus. Karena gengsi. Dan itu menghancurkan anggaran negara, APBN, APBD, dan seterusnya. Dan itu ribuan triliun. Contoh, ada satu daerah membangun lapangan sepak bola, tapi karena ganti gubernur, ini tidak dilanjutkan. Akhirnya di daerah itu 3 lapangan sepak bola yang tidak jadi. Dan bisa aku tunjukkan, kalau Pak Niris mau jalan-jalan, aku tunjukkan nih, lapangan bola 1. Kenapa? Ada ego. Saya langsung ke Pak Menteri Mentan aja. Saya kalau di Jakarta Mendak, kalau di kampung saya ngawal Bapak kan. Ingat di Ngawi itu yang saya rasakan itu motivasi petani setelah Bapak memberikan motivasi itu luar biasa Pak. Saya ingat banget belum panen Bapak hadir, jangan nunggu berapa hari, tetapi setelah panen ini saya nggak mau tahu harus itu terus termotivasi Pak. Lah motivasi itu kan berjalan dengan leadership yang Bapak pimpin. Problemnya itu Pak, belakangan ini kan komunikasi. Sebetulnya kalau komunikasi lancar setelah Bapak nggak jadi menteri, ini kan putus Pak. Jadi negeri ini selalu di situ Pak. Kita mendapatkan menteri yang udah cocok dan dirasakan tetap stakeholder, pelaku usaha, petani, konsumen. Tetapi setelah Bapak nggak jadi menteri kan jadi liar lagi Pak. Yang Bapak waktu kita jadi saksi, kita kumpul di Ngawi, saya contoh yang real saja Pak Menteri, itu bisa 7 ton sampai 7,5 ton Pak. Hari ini 5,4. Kadang-kadang kita mengeluh ke siapa? Sebetulnya problemnya di situ Pak. Setelah nanti Bapak nggak jadi menteri, sekarang tadi kan udah ada pemaparan Bapak yang luar biasa. Wah berarti pupuk cukup, semua cukup. Setelah Bapak nggak jadi menteri, nanti kan ini timbul problem lagi. Ini mau diteruskan atau menteri baru dengan gaya baru? Problemnya saya Aib Syarifuddin. Saya sekarang ini di sini sebagai tukang tempe dan tahu. Jadi saya adalah ketua Kopti atau Gakopti seluruh Indonesia. Kebutuhan kedelai tiap tahun rata-rata 3,6 juta ton per tahun. Dan impor itu rata-rata itu hampir 3 juta ton. Jadi produksi kedelai dalam negeri itu adalah hanya 300.000 ton lebih. Padahal tahun 89 sampai 92 waktu itu kebutuhan kedelai kira-kira 1,2 juta ton karena penduduknya juga sedikit. Itu pernah swasembada kedelai zaman kepala bulognya waktu itu Pak Bustanul Arifin almarhum. Sekarang hasil 1,2 juta ton dulu tahun 80-an, sekarang ini hanya tinggal 300.000 ton. Jadi ini kami informasikan sebagai PR daripada Menteri Pertanian, bagaimana cara meningkatkan kedelai, produksi kedelai di dalam negeri. Sebagai contoh, kami pernah survei di Amerika, itu produksi kedelai 1 hektar minimal 4 ton sampai dengan 6 ton di Brazil. Sedangkan di Gerobogan yang percontohan pemerintah itu antara 800 kilo sampai 2 ton per hektar. Jadi jauh sekali. Nah untuk itu barangkali ini PR buat pemerintah. Kami sebagai tukang tempe dan tukang tahu hanya ingin menikmati bagaimana kalau kedelai lokal yang kita pakai untuk makan ibu dan bapak, tempe dan tahu yang memang dirasa enak. Sebetulnya yang ingin saya sampaikan itu bahwa dunia sudah berubah, the game changer. Tahun 50-an dari Eropa membawa 4 sehat 5 sempurna. Itu yang desain itu peternak. Makanya dia taruh susu di tengah dan daging di kanan. Padahal kita negara kepulauan. Tadi saya tertarik kepada Pak Amran punya yang 7 lingkaran itu. Ikan itu sebetulnya bisa menggantikan protein daripada daging. Jadi kita sebagai negara maritim harusnya push ikan itu adalah number 1. Dan dari di film The Game Changer bisa kita lihat ya bagaimana Arnold Schwarzenegger meneliti
bagaimana gladiator Romawi dulu bisa kuat, mereka tidak makan daging. Nah itu perlu jadi Jadi marilah kita rubah 4 sehat 5 sempurna. Itu kalau saya usulkan Pak Menteri, di tengah itu boleh susu dan sawit. Kenapa sawit? Minyak sawit. Karena makronutrisinya, carbon change-nya itu percis air susu ibu. Ini jarang diketahui di Indonesia dan jarang dieksplor. Jadi oleh karena itu saya sarankan Pak Menteri, tolonglah dirubah 4 sehat 5 sempurna yang zaman kuno dulu, dirubah menjadi 4 sehat 5 sempurna model baru, yaitu di tengah itu adalah susu dan sawit, di kanannya itu ikan dan ayam. Kalau bisa, jadi kita tidak tergantung karena kita bukan negara kontinental, kita adalah negara kepulauan. ID Food keluarkan 250.000 ton kalau saya nggak salah tadi gula ya, gula pasir. Siapa suruh kita bikin gula pasir? Itu zaman Belanda, 85% gula itu ekspor di daerah subtropis, humidity-nya rendah. Jadi mereka bikin gula kristal. Kalau kita analisa cost price daripada gula, 40% cost kalian itu merubah dari sirup ke powder. Investasi kalian juga 45% hanya kepada evaporator. Jadi kalau 250.000 ton, 250 juta kilo, kali 400 perak aja kita kurangin production cost-nya, kita bisa berikan kepada tebu. Nah ini tolong dilihat, jadi jangan kita latah gitu. Gula pasir, semua ikut gula pasir. Karena hal yang sama juga terjadi di sawit. 101 tahun Indonesia tidur dengan teknologi yang didesain oleh Belanda. Padahal teknologi ini sangat emisi karbon tinggi. Jadi saya belajar dari situ, saya pikir ada baiknya kita juga di gula, tidak perlu lagi ke gula kristal, tapi kita bikin gula cair. Dan gula cair dari cane itu masuk sakarida. Sakarida itu sangat rentan terhadap diabetes. Padahal kalau Anda rubah sedikit dengan chemical reaction, itu bisa berubah menjadi glukosa dan fruktose dan bagus bagi diabetes. Jadi kita nggak perlu import gula yang berasal dari gula jagung, demikian. Itu aja saran saya. Terima kasih. Pertanyaannya Bapak itu memang hebat. Tepuk tangan untuk panelis. Itu pernah kami diskusikan termasuk di Rakortas. Maaf, nggak apa-apa kita sampaikan untuk generasi kita. Ada kelemahan kita di Republik ini. Pemerintahan itu biasa tidak bersambung. Kepala desa, bupati, gubernur, presiden. Ganti kepala desa, ganti program, kalaupun program sebelumnya bagus. Karena gengsi. Dan itu menghancurkan anggaran negara, APBN, APBD, dan seterusnya. Dan itu ribuan triliun. Contoh, ada satu daerah membangun lapangan sepak bola. Tapi karena ganti gubernur, ini tidak dilanjutkan. Akhirnya di daerah itu 3 lapangan sepak bola yang tidak jadi, tidak ada yang sempurna. Dan bisa aku tunjukkan, kalau Pak Nilis mau jalan-jalan, aku tunjukkan nih, lapangan bola 1. Kenapa? Ada ego, ada gengsi, dia ingin legasi. Padahal ini pemerintahan berkelanjutan. Terkadang ada program tidak lanjutkan, benar. Tapi kami sudah kunci, masalah pupuk kami sudah kunci. Sudah keluar peraturannya, itu kuantum, bukan harga. Tapi Bapak benar, Bapak sangat benar. Jadi kita, negara menjadi negara poco-poco. 2 kali maju, 2 kali mundur. Kita berada middle income trap. Nggak bisa melompat karena tidak berkelanjutan. Alhamdulillah sekarang ini pemerintahan adalah berkelanjutan. Moga-moga ke depan Indonesia 100-200 tahun seperti sekarang ini.
jadi adem, berkelanjutan. Maaf, saya beda pendapat. Pak Mendak, kadang tidak enak di hati, tidak enak di telinga. Tapi saya katakan, bukan Amran, tapi Menteri Pertanian dengan Menteri Perdagangan, demi merah putih kita berhadapan. Bukan karena kepentingan pribadi, beliau sudah selesai hidupnya. Pengusaha besar, aku juga pengusaha tapi masih kecil. Tapi tidak lagi mikirkan apa yang saya harus ambil pada negara, apa saya harus berikan. Jadi Pak Anelis, itu kerjaan kita semua, generasi berikutnya, jangan ada ego. Mulai kepala desa, bupati, gubernur. Alhamdulillah sekarang, presiden sekarang adalah menunjukkan contoh terbaik berkelanjutan. Nah, itu jawabannya Pak Anelis, bukan pertanian saja, seluruh Indonesia. Kemudian tahu tempe Pak, rencana kita membangun food estate itu gagasan yang bagus. Cuma baru dibuka 600 hektar, dihantam kiri kanan, tidak bisa tumbuh dan seterusnya. Aku datang, aku ditanya, Pak Menteri, coba gimana food estate? Pak, gampang. Bisa jawab sekarang? Nggak bisa Pak. Publik itu nggak bisa dijawab dengan narasi. Biasanya kalau narasi yang bagus Pak, itu nggak jadi di lapangan. Yang tadi saya katakan, gagasan besar tanpa action, nol. Kami pergi tanam, hari pertama kami panggil direktur, hubungannya nanti dengan kedelai. Aku panggil, direktur tolong tanam. Oh Pak, sulit ini, tanah sulit. Makanya nggak gampang jadi direktur. Kamu saya tunjuk, masih banyak mau jadi. Kalau kamu tidak bisa bilang. Maksudnya Pak, harus tumbuh. Kalau tidak tumbuh, jabatanmu tidak tumbuh, bahkan mati. Akhirnya tanam jagung 40 hari, kami datang, tumbuh dengan baik. Orang sudah tanam di bulan, masa bumi nggak bisa ditanami? Jadi dengan segala cara, ada lagi yang viralkan pot-pot. Itu pot uji coba. Kami tanam 10 hektar, 20 hektar, tumbuh dengan baik. Kalau ada kemauan pasti jadi. Akhirnya kemudian terjawab kemarin itu bahwa kami tanami jagung. Ada lagi yang jawab, tanam singkong, jagung tumbuh. Tapi nggak apa-apa. Itu kita nikmati aja. Kalau itu kita ambil pusing, kita yang stres jadi pemimpin. Yang terpenting, aku berbuat yang baik, tidak melanggar undang-undang. Maaf, kami beragama Islam tidak melanggar Al-Quran dan hadis.